Belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Shalom teman-teman, aku Kevin dari GBI Fair. Tahu gak sih, Tuhan Yesus sangat baik kepada kita dan Yesus rela korban nyawanya buat kita. Teman-teman, kalau ada satu orang aja di rumah kita percaya sama Tuhan Yesus, maka seisi rumah kita bakal diselamatkan. Dan sekarang kita semua diselamatkan. Teman-teman, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau sungguh baik ya Tuhan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau udah selamatkan kami ya Tuhan. Kau sungguh baik kepada kami Tuhan. Sayang banget sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, shalom papa mama, apa kabar? Kakak percaya kita semuanya di rumah antusias dan bersukacita di dalam Tuhan hari ini, amin. Nah, sebelum kita akan memulaikan ibadah kita hari ini, kakak akan membacakan peraturan selama ibadah berlangsung. Yang pertama, memakai pakaian yang rapi. Kedua, dilarang makan dan minum. Ketiga, dilarang main gadget. Keempat, kita beribadah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yuk teman-teman, adik-adik semuanya yang sungguh-sungguh untuk memuji dan menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita menghadap hadirat Tuhan. Kita tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu bagi setiap kami. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, datang memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Biar setiap kami ya Tuhan menerima lawatan-Mu. Biar setiap kami ya Bapa hidup dalam anugerah-Mu ya Tuhan hari ini. Terima kasih buat hari ini kami bisa menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat nangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya
kamu jangan terhantu kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman ini. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Adik-adik, yuk kakak undang semua bangkit berdiri. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, semua tepuk tangan. Kita mau nyanyi lagu ini dengan banyak bahasa loh. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Bahasa India. Yesus kaman he, acha acha. Yesus kaman he, acha acha. Yesus kaman he, kursi kursi he. Sekali lagi. Yesus kaman he, acha acha. Yesus kaman he, acha acha. Yesus kaman he, kursi kursi. Bahasa Jepang. Yesus sama gayoi, hey. Yesus sama gayoi, hey. Yesus sama gayoi, watashi mi gayoi. Sekali lagi. Yesus sama gayoi, hey. Yesus sama gayoi, hey. Yesus sama gayoi, watashi mi gayoi. Bahasa Mandarin. Yesus centeha, Yesus centeha, kongsi kongsi. Yesus centeha, lai dui wo centeha. Sekali lagi.
berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sambil lompat katakan, Tuhan Yesus baik. Angkat jempolnya Dedi. Tuhan baik, Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus Lebih baik. semangat sambil lompat. Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yuk adik-adik, semua ya sorakan haleluya 3 kali sambil lompat ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk adik-adik, saat ini kita sama-sama menyembah Tuhan. Mari bawa hati kita, bawa hidup kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh membawakan pujian ini buat Tuhan, buat Raja di atas segala Raja. Mari kita sembah Dia. Terima kasih ya Tuhan. Mari bawa pujian yang terbaik. Oh, terima kasih. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Mari adik-adik terus sembah Tuhan. Mari bermazmur bagi Tuhan. Katakan Yesus baik. Terima kasih. Nyanyikan pujian pengagungan buat Tuhan. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Lagi katakan pujian ini. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Mari adik-adik angkat tangan kita sambil nyanyikan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Mari lebih bersungguh-sungguh lagi kita sembah Tuhan hari ini sambil nyanyikan pujian ini. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini. Biar Engkau hadir ya Tuhan atas setiap rumah-rumah kami hari ini ya Tuhan.
Biar Roh Kudus melawat setiap kami ya Tuhan, melawat hidup kami, melawat papa mama kami ya Tuhan. Mari terus sembah Tuhan, nyanyikan ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu. Oh, terima kasih ya Tuhan. Mari lebih lagi nyanyikan ku rindukan
katakan Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Mari lebih lagi bawa pujian ini, katakan Yesus, 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 Yesus. Sambil mengangkat tanganmu adik-adik, katakan Tuhan, Kau berarti dalam hidup kami. Dalam hidup kami Kau selalu berarti ya Tuhan. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari sambil berikan penghormatan yang terbaik buat Tuhan, katakan Yesus, oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari lebih bersungguh-sungguh nyanyikan Yesus, Yesus. Biar Kaulah segalanya dalam hidup kami ya Tuhan, dalam masa muda kami ya Tuhan. Biar Kau yang hidup di dalam kami. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari terus nyanyikan adik-adik, serukan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Nyanyikan Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, katakan haleluya. Kau hebat, Kau dahsyat ya Tuhan. Bukan haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Shalom adik-adik, shalom papa dan mama dimanapun berada saat hari ini. Kakak Dia percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh baik terhadap kita. Kasih karunia Tuhan Yesus senantiasa berada pada adik-adik dan papa mama di rumah. Oke, pada pagi hari ini kita mau bahas tentang apa ya? Kita mau belajar tentang apa hari ini? Oke, hari ini Kak Dia akan cerita, akan banyak sharing firman Tuhan tentang keselamatan. Nah, adik-adik, siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dahulu ya. Kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk berkat-Mu pada kami hari ini. Papa dan Mama, juga kami dapat berkumpul bersama di dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Ini semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar tentang keselamatan. Kami percaya Tuhan ada di tempat ini. Roh Kudus beracara sehingga setiap kebenaran firman yang boleh Kakak Dia sampaikan boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang Kak Dia akan mulai sharing tentang keselamatan. Apa sih sebenarnya yang Alkitab katakan tentang keselamatan? Nah, Yesus itu adalah satu-satunya jalan dan kehidupan serta kebenaran agar manusia dapat mengalami keselamatan kekal. Manusia
tidak mungkin sampai kepada Bapa di surga tanpa melalui Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus saja orang bisa diselamatkan. Allah untuk menyelamatkan kita. Nah, sekarang kita akan baca di dalam firman Tuhan dari 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai dengan 12. Nah, Kak Dia bacakan ya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Nah, ayat firman pada hari ini dari kitab 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Nanti dibaca lagi ya adik-adik ya. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita mau supaya kita semua dapat meninggalkan atau menjauhi hal-hal yang buruk. Ayo, siapa yang dapat kasih contoh hal-hal yang baik apa, hal-hal yang buruk apa? Kak Dia, hal-hal yang baik itu adalah kalau kita menolong teman di sekolah saat teman kita saat jatuh. Jadi ada teman kita lagi lari-lari terus jatuh, kita menolongnya. Ya benar, itu adalah perbuatan baik. Atau Kak Dia, aku di rumah itu banyak membantu mami loh. Aku banyak membantu papi juga loh. Nah, itu adalah perbuatan yang baik, benar. Kemudian anak-anak, kalau misalnya di sekolahan nih, misalnya nih adik-adik lihat ada anak-anak di sekolahan sedang ulangan, terus tiba-tiba Kak Dia, aku bener nggak sih aku menolong teman aku yang nggak bisa ulangan, aku kasih contekan, itu kan baik ya Kak Dia? No. Itu memang adalah perbuatan yang baik, tapi tidak benar di mata Tuhan. Karena apa? Mengasih contekan itu sama saja kita membuat teman kita itu tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi kita tidak boleh sama sekali memberikan contekan pada teman. Tetapi kalau kita mau membantu teman kita belajar, itu baru benar. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang Kak Dia mau cerita nih. Mungkin adik-adik yang ada di rumah pernah melihat mama membuat kue atau memasak. Nah, pada saat proses pembuatan kue, semua bahan-bahan itu diaduk-aduk dari mulai butter atau mentega, kemudian ada gula pasir, ada vanila, ada telur ayam yang kita ambil kuningnya aja, terus diaduk di mixer dengan alat yang bunyinya. Wah, kasihan ya, bahan-bahan itu diaduk-aduk jadi satu. Nah, sebelum jadi kue yang enak, semua bahan yang ada itu memang harus diolah terlebih dahulu. Ada yang diaduk, ada yang dibanting-banting, ada yang dipotong-potong. Kemudian setelah itu dibentuk, dimasak dan dihidangkan, baik dibakar atau di oven atau digoreng di dalam wajan yang penuh dengan minyak panas. Wah, kasihan ya Kak Dia bahan kuenya. Tapi memang hal itu harus terjadi terlebih dahulu sebelum tepung telur itu dimasak menjadi kue yang sangat lezat, yaitu bolu tape atau bolu pandan. Yummy. Jadi kita harus mengalami yang namanya proses. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang yang jahat sekali, kemudian akhirnya dia menjadi baik, yaitu seseorang yang bernama Saulus. Ya benar, namanya waktu masih belum terima Tuhan Yesus namanya adalah Saulus. Tetapi setelah dia menerima Tuhan Yesus, mengalami perjumpaan pribadi yang sungguh indah bersama Tuhan Yesus dan menerima keselamatan, namanya berubah menjadi Paulus. Oke. Saulus ini adalah seorang yang sangat benci kepada jemaat Kristen semula-mula. Karena sangat bencinya, ia selalu berusaha menangkap dan memenjarakan mereka. Saat ia mendengar ada banyak pengikut Tuhan Yesus ada di kota Damsyik, ia meminta surat kuasa dari penguasa, dari para pemimpin agama di Yahudi agar ia boleh menangkap dan menghukum orang-orang Kristen di kota itu. Setelah mendapat surat itu, ia pun pergi ke kota Damsyik yang jaraknya itu dari Yerusalem sekitar 200 km bersama dengan beberapa orang. Ketika sudah sampai di dekat Yerusalem, tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang yang turun dari langit yang membuat Saulus dan teman-temannya menjadi silau. Aduh, ada sinar apa ini? Kok silau sekali? Sehingga membuat Saulus menjadi rebah ke tanah. Kemudian setelah itu
Saulus mendengar adik-adik suara yang memanggilnya. Suaranya seperti ini. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Mendengar itu, Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Lalu suara itu menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Mendengar itu, Saulus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sehingga ia bersedia mengikuti perintah Tuhan Yesus untuk pergi ke kota. Tetapi saat ia bangun untuk berjalan, Saulus sadar bahwa ia tidak bisa melihat sehingga ia meminta teman-temannya untuk mengantar dia masuk ke dalam kota Damsyik, ke tempat yang Tuhan suruh, yaitu ke rumahnya Yudas yang berada di sebuah jalan yang bernama Jalan Lurus. Setelah berada di Damsyik, Saulus kemudian berpuasa selama 3 hari. Dan kemudian Tuhan berfirman kepada Ananias, yaitu seorang murid Tuhan Yesus yang ada di kota Damsyik, untuk segera menemui Saulus dan berdoa untuk Saulus. Kemudian Ananias berpikir, oh, aku pernah mendengar nama Saulus ini. Saulus ini adalah seorang yang jahat. Aku takut sebab ia banyak sekali menganiaya pengikut Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus. Sebab ia banyak tahu bahwa Saulus itu berencana untuk banyak menangkap orang-orang Kristen di Damsyik. Namun Tuhan berfirman kepada Ananias untuk dia tidak takut. Dia harus mendatangi Saulus dan berdoa untuk Saulus. Hingga akhirnya Tuhan berfirman kepada Ananias bahwa Saulus sudah bertobat dan dia akan dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa lain selain daripada orang Yahudi. Ananias taat, patuh kepada apa yang Tuhan perintahkan dan segera menemui Saulus. Walaupun hatinya takut, tapi Ananias berusaha untuk memberanikan diri. Dia yakin bahwa ada rencana Tuhan di balik ini semua. Kemudian Ananias bertemu dengan Saulus. Ia berdoa, ia menumpangkan tangan ke atas Saulus, dan Saulus menjadi sembuh. Dan akhirnya dia yang tadinya tidak bisa melihat, akhirnya Saulus bisa melihat kembali dan dia bisa sembuh secara total. Nah, kemudian walaupun kita tidak mendengarkan suara Tuhan secara langsung, walaupun kadang-kadang adik-adik kalau kita baca kembali kisah dari Saulus ini, bagaimana Saulus ini bayar harga ketika dia sudah menerima kebenaran itu, menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Ia berbalik dari jalan-jalan yang salah. Dia yang tidak tahu akan firman Tuhan, akhirnya dia menjadi tahu firman Tuhan. Dia yang tadinya tidak kenal Tuhan Yesus, akhirnya dia menjadi kenal Tuhan Yesus. Dia yang tidak tahu keselamatan itu, akhirnya dia menerima keselamatan itu secara langsung, secara pribadi. Tuhan yang menjamahnya, Tuhan yang menemui dia. Dia mengalami perjumpaan yang sangat luar biasa secara pribadi dengan Tuhan. Kita boleh tahu bahwa akhirnya Saulus menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sangat setia, yang sangat berani. Bahkan ia rela untuk dihukum demi nama Tuhan Yesus. Saulus bersedia untuk menderita, bahwa saat ia mulai menerima Tuhan Yesus, saat itu adalah ada satu resiko yang harus dia tanggung, bahwa ia akan dibenci oleh teman-teman yang selama ini bersama dia menangkap orang-orang Kristen. Akhirnya dia meninggalkan teman-temannya, dia harus menerima suatu keadaan di mana dia ditinggalkan oleh teman-temannya. Apalagi kalau dia memikirkan imam-imam kepala itu tahu bahwa ia sudah berbalik dari seseorang yang biasa menangkap, yang biasa menyiksa pengikut Kristus. Sekarang dia berubah menjadi satu pribadi yang luar biasa, yang memenangkan banyak jiwa untuk Kristus. Dan itu adalah resiko yang Saulus atau Paulus berani ambil, yang harus dia sadari bahwa ketika ia memilih untuk mengikuti Yesus, ia harus mengalami berbagai macam hal yang berat. Ketika itu Saulus menyadari bahwa saat pertama kali dia bertemu dengan Tuhan Yesus, walaupun baru saat itu dia baru bertemu dengan Tuhan Yesus, dia sudah bisa mendengar suara Tuhan Yesus, dia sudah bisa mengenal namanya kebenaran. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita sekarang? Setiap saat, setiap hari Minggu, kakak-kakak selalu bercerita tentang kebenaran firman. Mama, papa, bahkan dari kalian masih dalam kandungan, mama sudah bercerita tentang kebenaran firman Tuhan, sudah berkomunikasi
dengan adik-adik semua menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan. Kalian dari kecil sudah mengenal Tuhan Yesus. Ini adalah saatnya bagi kita. Semakin hari kalian semakin diteguhkan bahwa kalian adalah anak-anak Tuhan yang sudah menerima karya keselamatan itu. Bagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan dirinya, memberikan nyawanya. Bahkan dia rela untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus tidak mau kita binasa. Tuhan Yesus tidak mau kita hidup di dalam dosa. Tuhan Yesus mau kita menerima karya keselamatan itu. Menerima anugerah keselamatan itu. Makanya adik-adik, mulai hari ini Kak Dia kembali lagi mengingatkan akan karya keselamatan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Bahkan ketika Tuhan Yesus sudah angkat naik ke surga, Dia sudah memberikan Roh Kudus kepada kita untuk mengingatkan kembali kepada kita. Saat kita salah jalan, Roh Kudus itu akan berkata di dalam hati kita, "Hai Kakak Jedi, hai Koko Ceris, hai Kakak Samuel, ingat, itu tidak boleh dilakukan." Tuhan Yesus tidak senang kalau mendengar kalian melawan papa mama, melawan papi mami, melawan orang tua, melawan ibu guru, bapak guru di sekolah. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita bahwa jalan yang kita tempuh mungkin salah, jalan yang kita tempuh tidak benar, jalan yang kita tempuh tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Walaupun mungkin adik-adik kita tidak mendengarkan suara langsung dari Tuhan Yesus sama yang seperti apa yang Saulus atau Paulus yang kita kenal alami, kita tidak mendengar secara langsung, secara audible suara Tuhan Yesus. Namun dari firman yang disampaikan setiap hari Minggu melalui kakak-kakak sekolah Minggu, melalui papi mami, melalui belo, kita baca belo, setiap hari ada renungan firman Tuhan yang boleh disampaikan, bagaimana kita boleh lebih lagi boleh mengenal Tuhan Yesus. Kita sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar setiap hari, yang kita dengar setiap minggu. Alkitab sudah menceritakan dan mengajarkan kita apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Ada begitu banyak tantangan yang akan kita hadapi ke depan adik-adik, sebagaimana yang Paulus hadapi ketika ia memilih untuk mengikuti Tuhan. Kita mungkin aja tidak disukai oleh teman-teman kita di sekolah. Ketika mereka mengajak kita nakal, mengganggu teman-teman yang lain, aduh aku tidak mau aku tahu bahwa itu Tuhan Yesus tidak mau aku lakukan itu salah, itu tidak benar. Mungkin teman-teman akan berpikir, kok aneh banget sih diajak main malah gak mau. Tapi kita harus berjalan terus adik-adik, kita harus belajar untuk menjadi kitab yang terbuka, kita harus menjadi firman yang hidup. Bagaimana teman-teman kita yang akhirnya berbuat nakal akan, oh Tuhan Yesus itu seperti itu ya, akhirnya mereka mulai mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Mungkin saja kita tergoda untuk ikut teman-teman yang lain untuk udah gak usah belajar, ini kan sekolah online, ada banyak waktu kita di rumah, yuk kita main game aja. Tapi kita ingat apa kata mami, bahwa kita harus lebih banyak memilih waktu di rumah untuk belajar, untuk berdoa, untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah saatnya adik-adik, yuk kita semua sama-sama semangat, kita berbalik dari jalan-jalan kita yang salah, dari jalan-jalan kita yang selama ini gak benar. Kita mau dengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Kita akan mau dengarkan apa yang Roh Kudus ingatkan. Senantiasa Roh Kudus ingatkan untuk menolak hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menggoda, dan memilih komitmen untuk melakukan hal yang baik. Karena keputusan mengikut Yesus itu adalah keputusan yang luar biasa. No turning back. Kita tidak akan kembali dari keputusan kita untuk mengikut Tuhan Yesus. Kita mau ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Amin. Kita sudah tahu karya keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita, bahwa kita tidak mungkin dapat datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Maka hari ini adik-adik kita ambil keputusan untuk mengikuti Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Marilah kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebenaran yang boleh Tuhan Yesus sampaikan kepada kami. Bahwa keputusan kami untuk mengikuti Tuhan Yesus adalah keputusan akhir dari hidup kami. No turning back, no turning back. Kami tidak akan kembali lagi kepada jalan-jalan kami yang salah. Kami mau terus ikut Tuhan Yesus. Kami mau terus memakai karya keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kami. Hingga akhirnya Tuhan Yesus, pada saatnya nanti Engkau tetap mendapati kami anak-anak-Mu ini dalam keadaan setia,
dalam keadaan tetap berada di jalan-Mu, jalan yang benar Bapa. Kami mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sama seperti apa yang dilakukan oleh Paulus Tuhan. Dia boleh meninggalkan jalan-jalan yang salah, dia boleh kembali kepadamu Tuhan, mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti jalan yang benar, sehingga akhirnya dia beroleh keselamatan, datang kepadamu Tuhan, berhadapan muka denganmu Tuhan, muka dengan muka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini biarlah kebenaran firman-Mu yang Tuhan sampaikan melalui kakak dia boleh menjadi kekuatan bagi kami. Inilah saatnya bagi kami Tuhan untuk mengambil keputusan untuk tidak hidup lagi di dalam jalan yang salah. Kami mau hidup benar di dalam Engkau, di dalam karya keselamatan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.